西南方向挖掘密岛逃生。2个人也能让你们尝尝千秋谷的厉害！烈焰神雕，一人足矣。 Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film Donghua I Pick Up an Attribute. Tapi seperti biasa, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja tonton seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya Feng Xia pingsan karena ia terlalu banyak menyerap aura Qi dari Raja Zenan, yang ketika itu energi yang terserap dalam setiap sendi tubuhnya terlalu banyak sehingga mengkontaminasi tubuhnya. Meski serangan fatal Raja Zenan akan menghantam pada kerajaan Qianku kali ini, dan ia sudah pasti tak akan mampu untuk melindungi kerajaan Qianku karena sampai saat ini tubuhnya masih saja terbujur kaku. Hingga si Raja Zenan itu sendiri mengatakan bahwa dengan kehebatannya ia akan menghadirkan kiamat besar bagi kerajaan Qianku, dan ia sangat optimis akan keberhasilan invasi yang ia lakukan pada kerajaan Qianku kali ini. Yuan dan Master Lai Xiao mempunyai energi tubuh yang tak lebih besar daripada Raja Zenan hingga membuat mereka berdua harus bertahan meski harus mengorbankan nyawa sekalipun. Namun peristiwa besar kemudian terjadi yang mana jika kita ingat-ingat kembali dalam beberapa episode sebelumnya, Tetua Jikisi menitipkan kerajaan Qianku pada Feng Xia, dan ia sangat amat percaya bahwa Feng Xia dapat ia amanatkan untuk menjaga kerajaan Qianku karena ia akan memperkuat diri untuk sementara waktu. Dan gini, dengan kekuatan overpowernya ia akan menghadapi Raja Zenan dengan seluruh resiko yang sudah siap ia terima sepenuhnya bagaimanapun hasilnya. 垂死挣扎我神降临，姬七夕终于把这个老乌龟。 你就是那个害得小雷无缘倒胎境的人。 Sesaat setelahnya Tetua Jikisi memenangkan pertarungan tersebut, namun ia sudah terlalu kelelahan akibat usianya yang tak lagi muda. Terlebih ia katakan bahwa baru saja ia telah mencapai ranah Yuan dan yaitu ranah terkuat yang diimpikan oleh setiap orang. Sementara Master Lai Xiao kemudian melaporkan bahwa keberadaan Feng Xia untuk saat ini masih belum mengetahui informasi pastinya, akan tetapi ia memastikan bahwa para murid kerajaan Qianku telah dievakuasi keseluruhannya untuk memastikan keselamatan mereka. Sementara para raja-raja yang lebih condong mendukung niat jahat kerajaan Xuanwu untuk meruntuhkan kerajaan Qianku, mereka mengatakan bahwa mereka telah terlalu meremehkan kerajaan Qianku hingga Raja Zenan berhasil dikalahkan ketika itu. Namun tiba-tiba suatu hal yang paling ditakuti oleh seluruh orang dalam kerajaan Qianku terjadi, yaitu munculnya Mo Yuanlong yang kedatangannya seolah menebarkan energi negatif bagi kerajaan Qianku dan membuat banyak orang ketakutan karenanya. Dan jika kita lihat dari percakapan keduanya, nampaknya mereka sudah saling mengenal sejak 50 tahun yang lalu, yang mana diceritakanlah bahwa dahulu kala Tetua Jikisi mempunyai kekuatan yang overpower hingga dalam kurun waktu 50 tahun setelahnya, Mo Yuanlong dikatakan tak pernah mampu untuk menang melawan Jikisi dan membuat Mo Yuanlong termotivasi untuk menjadi kuat dan balas dendam pada Jikisi. 想要守护的一切，我都本尊才是当世最强者，你敢？ Setelah memenangkan pertarungan untuk sesaat, Mo Yuanlong kemudian dengan sombong mengatakan bahwa apakah Jikisi telah melihat perbedaan kekuatan Mo Yuanlong daripada 50 tahun yang lalu. Dan menurutnya Jikisi bukanlah orang yang kuat lagi dan tak lebih dari sekedar pria tua dengan segala kekurangannya. Jikisi yang tetap menganggap Mo Yuanlong kini tak lebih dari dia yang pernah melawan dirinya pada 50 tahun yang lalu, yang kemudian bertransformasilah Mo Yuanlong menjadi sesosok yang cukup seram dengan sayap dan tanduk yang menggambarkan
mengajarkannya seolah seperti iblis durjana. Tak hanya Jikisi, Master Lei Xiao dan Yuan sekalipun juga takjub akan perubahan Mo Yuanlong yang membuat nyali mereka semakin menciut, hingga kemudian menurut Mo Yuanlong semua murid kerajaan Qianku tak akan ada yang selamat karena ia dan pasukannya sudah pasti akan membunuh mereka semua. 伤亡，就算出头又怎样？ Sementara Bajang Cai dan para murid yang lain kini tengah melarikan diri melalui jalur rahasia yang akan menyelamatkan mereka dari amukan Mo Yuanlong dan sekutunya. Mereka tak mempunyai waktu yang banyak untuk melarikan diri, hingga seseorang di antara mereka merasa bahwa sejauh apapun mereka melarikan diri, maka kerajaan Xuanwu akan tetap memburu mereka semua karena nafsu yang dimiliki oleh kerajaan Xuanwu untuk menaklukkan kerajaan Qianku sangatlah besar. Hingga untuk menanggulangi kecemasan mereka semua, Bajang Cai turun tangan yang mana ia akan memotivasi seluruh murid agar mereka tak sampai patah semangat dalam kesempatan kali ini. Terlebih ia mengingat bahwa Feng Xia telah mengajarkan bahwa nasib Qianku berada di tangan para murid kerajaan Qianku itu sendiri. Hingga kemudian dengan motivasi yang penuh semangat itu, keseluruhan murid yakin bahwa masih ada kesempatan bagi kerajaan Qianku untuk bangkit dari keterpurukan. Terlebih untuk saat ini mereka masih mempunyai beberapa tetua yang hebat, apalagi mereka masih memiliki Feng Xia yang pasti akan siap melindungi kerajaan Qianku apapun resikonya. 但是不放弃，千秋谷的传承就不会。 Sementara Feng Xia bahkan sampai saat ini masih belum sadar dari pingsannya, yang mana kemudian terlihatlah bahwa tubuh Feng Xia masih saja berusaha menyerap energi Qi dari Raja Zenan yang telah kita lihat di akhir episode sebelumnya. Penyerapan aura Qi tersebut berlangsung lama dan cukup mengkhawatirkan, yang mana Lu Chen khawatir Feng Xia terlalu mengikuti irama penyerapan tersebut untuk sampai di ranah alam, hingga ia tak menyadari bahaya bahwa bisa saja kesadarannya akan tersedot habis oleh energi itu dan membuatnya kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Yaitu ketika itu terjadi, kesadaran Feng Xia akan dimakan habis oleh kekuatan spiritual yang mengharuskan Feng Xia untuk mengendalikan semua itu seorang diri untuk memastikan keselamatannya sendiri. Zhu Yun yang begitu khawatir akan hal itu hingga ia menanyakan bagaimana cara untuk menyelamatkan Feng Xia, yang kemudian Lu Chen menjawab bahwa Feng Xia lah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan mereka berdua hanya bisa pasrah tentang hasil seperti apa yang akan diperoleh oleh Feng Xia. 下，他在试图吸收它，抱歉，此劫是神通有，危险，要救他。除非他的身 Sesaat kemudian Lu Chen membantu untuk menyadarkan Feng Xia meski kemungkinannya sangat kecil, hingga Feng Xia benar-benar sadar meski ia terbangun bukan dalam dunia nyata melainkan dalam alam bawah sadarnya sendiri. Namun itu tetap saja merupakan suatu hal yang baik bagi Feng Xia. Di dalam sana Feng Xia kemudian menyadari bahwa alam bawah sadarnya tersebut terlihat begitu berbeda dari apa yang ia miliki sebelumnya. Hingga saat ia berkeliling, ia menemukan sebuah benda berbentuk kotak yang tepat di depan kotak itu bertulislah sebuah huruf, yaitu huruf F, dan membuat Feng Xia bertanya-tanya tentang benda apakah itu. Feng Xia sangat penasaran mengenai benda tersebut hingga sesaat setelahnya muncullah sebuah tulisan yang bersamaan ketika itu terjadi sebuah ledakan air yang langsung menghantam Feng Xia hingga membuat Feng Xia seolah terlempar menuju ke dalam dimensi lain, yaitu luar angkasa, dan anehnya dia ternyata menaiki energi esensi dari seekor lumba-lumba yang membawanya mengelilingi dimensi itu. Akan tetapi itu sebenarnya merupakan suatu keberuntungan bagi Feng Xia, yang mana ketika itu begitu banyak aura melayang melewati tubuhnya hingga banyak dari para aura itu kemudian merasuki tubuh Feng Xia, dan Feng Xia menganggap dengan terjadinya hal itu bisa saja kemudian ia menerobos ke dalam ranah Juan dan bahkan dimungkinkan ranah yang lain, dan tentu saja lebih tinggi daripada ranah Juan dan tersebut. 去哪里啊？灵气，不过我可以靠这些灵气一直领悟下去，收更多的灵气，越多越好。 Sementara Master Lei Xiao, Yuan hingga semua orang yang ada di sana kemudian melihat kejadian itu, hingga tetua Jikisi keheranan mengenai apakah yang sedang terjadi, dan kemudian ia mengingat sesuatu yang mana kemudian dia menyadari bahwa sinar yang ia lihat adalah karena seseorang tengah memasuki ranah alam yang tak lain orang itu adalah Feng Xia, dan membuatnya cukup senang karena ia merasa kerajaan Qianku masih mempunyai harapan untuk bertahan berkat pertolongan Feng Xia, dan untuk itu ia akan mempersembahkan kemampuan terakhirnya untuk saat ini, yaitu ia akan melawan Mo Yuanlong dengan kartu as terakhirnya, dan ia akan pasrah bagaimanapun hasilnya. 尽管亮出来吧，不要怪我，特别是老夫的最后一击。
东西，我在看哪里？你的利爪刺向我！ Benar saja, kemudian hal itu adalah merupakan bentuk perlawanan terakhirnya pada Mo Yuanlong karena sebentar lagi ia merasa bahwa ajalnya akan tiba. Dan sesaat setelah Jigisi meninggal, dengan sombongnya kemudian Mo Yuanlong menghina Jigisi karena Jigisi menurutnya pendekar yang legendaris, namun ternyata kini ia mati sia-sia begitu saja di tangan Mo Yuanlong, dan ia memperkirakan bahwa saat ini merupakan saatnya untuk kerajaan Qianku runtuh. Ia begitu senang akan peristiwa itu karena kini kerajaan Xuanwu sudah pasti setingkat di atas kerajaan Qianku. Akan tetapi kemudian semua hal tadi membuatnya bosan hingga ia memasrahkan Yuan dan Master Le Shao untuk dibunuh oleh sekutunya, yaitu raja-raja dari kerajaan yang lain yang juga membenci kerajaan Qianku. Dengan senang hati kemudian mereka pun akan membunuh kedua tetua kerajaan Qianku tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Feng Xia yang kini sudah menerobos ke dalam ranah alam, yang tentunya ia akan memberantas seluruh musuh kerajaan Qianku tersebut. 可惜呀，老剑王啊，老剑，无需您亲自动手，交给我们处理好。久等了。